Di cerita sebelumnya, 6 bulan yang lalu pertempuran terakhir terjadi antara penghuni planet Ran dan planet Thanagar. Zeta Beam tidak berfungsi sehingga menyebabkan Adam Strange dibawa kembali ke bumi. Namun ketika dia mendarat di bumi, tepatnya itu di kota Gotham, Adam Strange diserang oleh zombie anti-living Wonder Woman Princess Diana. Adam Strange pun berubah menjadi sosok zombie anti-living. 2 minggu kemudian, zombie Adam Strange ini kembali ke planet asalnya, ya planet Ran, di mana dia itu berhadapan dengan keluarganya yang sangat ketakutan. Beberapa hari kemudian di suatu tempat di sistem Greylex, zombie Thanagarian memusnahkan tempat itu, di mana hanya Lobo lah satu-satunya makhluk yang tersisa. Dia dengan mudah berhasil membunuh zombie-zombie Thanagarian dan terbukti dia kebal dengan virus anti-life equation. Hal ini mengingatkan dengan Deathstroke, tapi sayangnya ya sekarang si Deathstroke kan sudah tewas. Saat ini setelah Amazon mengadakan pemakaman kematian Princess Diana, Ares muncul ke acara tersebut. Dia memindahkan Wonder Woman Cassandra Sunsmart, Green Lantern Canary Dinah Lance, Green Arrow, Hippolyta dan Artemis ke Hall of the Gods. Nah, disinilah Ares mengungkapkan dia melakukan ini untuk menunjukkan kepada mereka sebuah ramalan, yaitu Final Battle, sebuah perang terakhir yang akan datang, di mana seluruh alam semesta yang terinfeksi oleh virus anti-life equation akan mengarah pada akhir alam semesta mereka. Di saat yang bersamaan, The Guardians yang ada di OA menghubungi Dinah, Guy Gardner, Kilowog dan semua Green Lantern yang lainnya untuk memberitahu mereka tentang ancaman virus anti-life equation yang dimana sekarang ini akan dihadapi oleh alam semesta, dan juga mengumpulkan para Green Lantern itu untuk bersiap dengan peperangan ini. Sedangkan di Hall of the Gods, Ares mengatakan bahwa Darkseid sebenarnya hanyalah sebuah pion, bidak dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada anti-life equation dan juga lebih tua dari para dewa. Ares pun kemudian membuka sebuah buku ramalan yang dia bicarakan sekarang ini dan mengungkapkan bahwa kitab yang bernama Erebos ini adalah sebuah personifikasi kegelapan dalam mitologi Yunani yang akan terbukti sebentar lagi. Dan selanjutnya cerita ini akan terjadi di video ini. Bagaimana lanjutan dari serial zombie terkelam DC Comics ini yang berada di luar kontinuitas cerita canon utama DC Universe akan terungkap. Ya, inilah DC is War of the Undead Gods untuk edisi yang selanjutnya. Semoga kalian masih mengikuti cerita komik zombie ini. Oke, alright. Ya, terima kasih nih bagi teman-teman yang masih setia mengikuti channel kita tercinta ini, DC Indonesia. Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan belum subscribe, ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya, agar ya DC Indonesia ini akan menjadi lebih sering, seaktif mungkin mengupload video cerita komik DC setiap harinya. Dan jangan lupa support kami melalui traktir dan follow juga ya beberapa media sosial lainnya, atau gabunglah ke Discord paling tidak kan gitu. Oke, terima kasih. Kali ini kita berada di komik DC is War of the Undead Gods edisi yang keempat dengan judul The Galactic Undead Armada. Dirilis pada tanggal 15 November tahun 2022 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman, ditulis oleh Tom Taylor dan digambar oleh Trevor Hairsine dan Neil Edward. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Di halaman pembuka cerita ini dimulai, kita melihat adegan masa lalu yang ada di serial pertama DC Is. Saat itu, ya, kematian Batman Bruce Wayne, Robin Tim Drake dan Nightwing. Mereka bertiga mati ditembak oleh shotgunnya si Alfred Pennyworth sebelum ketiga zombie Bat Family itu akan menginfeksinya. Dia terduduk lemah, menyesali kematian ketiga anak asuhnya sambil mengungkapkan bahwa semua
semua ini menurutnya tidak perlu terjadi. Namun tiba-tiba Batman, Robin, Tim Drake, dan Nightwing bangkit kembali dari kematiannya dan bertanya-tanya kepada Alfred kenapa dia tega membunuh mereka. Ternyata itu adalah mimpi buruk Alfred yang di saat ini dia terbangun dari tidurnya, di mana juga ada Leslie Tompkins yang menyadarkan si Alfred bahwa dia telah mengalami mimpi buruk. Disinilah sekarang di Earth 2, bumi kedua, mereka hidup bersama. Alfred menyadari bahwa dia telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun dengan wanita ini. Sebenarnya dia tidak ada niat untuk membangunkannya. Leslie pun memakluminya. Dengan melalui trauma si Alfred yang pernah dia alami, dia pun menyebutkan apa yang baru saja dia temukan dalam mimpinya. Dia membunuh Bruce Wayne, Dick Grayson, dan Tim Drake ketika mereka berubah menjadi zombie. Kemudian tiba-tiba pintu pun terketok. Tok tok tok. Ya, ternyata yang datang ke rumah mereka ini adalah Batman Damian Wayne. Damian bertanya, tidak seperti biasa nih, di rumah ini ada si Leslie Tompkins. Dan meskipun si Leslie ini beralibi, dia hanya untuk menemani si Alfred. Alfred pun kemudian berterus terang bahwa dia sekarang bersama Leslie sudah menjalin hubungan. Bagi Damian, hal ini adalah kabar baik baginya karena dia senang bisa melihat Alfred dan Leslie hidup bersama. Yang kemudian sebenarnya si Damian ingin memberitahu si Alfred bahwa dia akan pergi bersama anggota Justice League yang lainnya untuk bergabung dengan Guardians of the Universe untuk memerangi krisis anti-life equation yang sekarang ini sudah menyebar ke seluruh alam semesta. Alfred ingin pergi, namun si Damian ini menjadi tersenyum dan memberitahu si Alfred bahwa ada juga nih sedikit kepribadian Bruce, ayahnya si Damian, yang ada di dalam dirinya si Alfred, yang dimana sebelumnya si Alfred menjelaskan kepada Damian agar lebih baik dia saja yang pergi, meminta si Damian saja yang tinggal di rumah, mengingat dia sudah banyak meninggalkan orang-orang Bat Family dan kali ini dia tidak ingin kehilangan Damian. Namun bagi Damian, hal itu disampaikan kepada Alfred bahwa ini lebih baik dia saja yang pergi. Di saat itu si Superman John Kent pun datang menghampiri mereka, memberitahu Damian sudah saatnya bagi mereka untuk pergi. Yang kemudian Damian pun pamit kepada Alfred. Sekarang si Damian, John Kent berangkat bersama ketiga orang dari Green Lantern Corps, Superman, Clark Kent, dan Cyborg yang menuju ke planet OA agar dapat bergabung dengan Guardians of the Universe. Di halaman selanjutnya di planet Almerac. Aduh, minum dulu, minum. Oke, lanjut. Di mana di planet ini adalah penduduk Almeracian ini dilahirkan untuk berperang. Semua kemajuan terbesar mereka bersifat militer, tapi pada hari ini di mana hari yang tersuram yang akan dirasakan planet mereka, di mana planet ini dipimpin oleh seorang ratu wanita perkasa yang bernama Maxima, di mana juga dia merupakan dari keluarga kerajaan Almeracian Royal Family. Dia memerintahkan bala tentaranya dan para warganya untuk mengungsi yang bersiap siaga untuk pergi dengan kapal armada luar angkasa mereka. Di mana kabar terakhir yang beredar bahwa para dewa telah menyebarkan virus kematian anti-life equation bersama kekasihnya Prema. Mereka berdua bertempur Zombie Forever People, pasukan keras dari Apokalips binaannya Darkseid. Dengan menggunakan portal kegelapan Dome Tube, Zombie Forever People ini mendarat di planet Maxima. Namun dalam pertempurannya, Maxima pun terbukti telah dimusnahkan oleh Yellow Lantern Darkseid dan bersama pasukan zombinya yang semakin terus bertambah. Kemenangan mutlak dari pasukan Darkseid, mereka telah berhasil menebar virus anti-life di planet Almerac, dan ternyata planet-planet yang lain pun juga sudah ditumbangkan, termasuk di planet sebelumnya, Thanagar dan Rann. Berpindah ke planet OA, markasnya para Guardians. Setelah mengumpulkan Justice League dan Green Lantern Corps, Gented dan bersama Guardian of the Universe yang lainnya menyampaikan
bahwa sejauh ini sudah ada 12 planet yang sudah dihancurkan oleh Undead Gods, lebih dari miliunan nyawa yang menjadi korban, dan 7 planet lainnya yang akan menyusul untuk dapat dibinasakan oleh zombie Darkseid bersama pasukannya. Di mana juga dia menjelaskan bahwa mereka berencana untuk memusnahkan semua zombie anti-life equation dengan mengizinkan semua Green Lantern Corps untuk menggunakan kekuatan mematikan mereka. Dengan pernyataan dari Gentet tersebut yang meminta mereka untuk berperang, si Superman Clark Kent pun angkat bicara menentang rencana mereka tersebut karena sebenarnya Justice League telah memiliki obat penawar untuk virus anti-life equation. Namun sayang sekali, Gentet pun membantah solusi tersebut. Dia menjelaskan dengan penawar usaha itu tidak akan berhasil karena virus ini memiliki daya jangkit yang lebih besar dan sangat luas, sehingga diskusi dalam pertemuan mereka ini kemudian berubah total menjadi sebuah perdebatan. Baik si Cyborg, Brainiac yang bergabung bersama mereka untuk memerangi virus anti-life equation ditentang oleh para Guardians. Aku tidak bisa membiarkan rencana ini untuk menghancurkan dunia, Gentet, katanya si Superman Clark Kent kepada Gentet the Guardians. Apa? Kau ingin menentang kami, Kryptonian? Jawab si Gentet. Ternyata didampingi oleh Orphaned Shazam, Mary Marvel dan Justice League yang lainnya berpihak kepada Superman. Namun sayang sekali, Kilowog pun menghadapi mereka, menyebut mereka sebagai pengecut karena dia berpihak kepada Gentet dan Guardian of the Universe. Ya, terang aja karena dia adalah Green Lantern Corps. Nah, dengan melihat hal ini sebagai tindakan yang menentang mereka, Gentet pun memerintahkan agar si Superman itu ditangkap. Nah, si Superman pun kemudian dikurung dalam sebuah konstruksi. Si Superman Clark Kent pun tidak menerima begitu saja. Dia kemudian menghantamkan tinjunya, duas, dinding kubah konstruksi pun menjadi pecah. Yang selanjutnya, kepanikan ini menjadi sebuah pertempuran saling baku hantam, di mana di saat ini yang kemudian menjadi pertarungan yang besar-besaran antara Green Lantern Corps dan Justice League yang saling baku hantam ini. Batman Damian Wayne menyadari ada yang salah dengan mereka ini. Dia pun menduga bahwa peperangan mereka ini sengaja dilakukan oleh orang lain, dan orang itu ternyata adalah Ares sendiri. Ya, dialah orang yang diam-diam telah memicu konflik di antara Green Lantern Corps dengan Justice League. Saat Batman Damian Wayne mengkonfrontasi Ares atas hal ini, tiba-tiba duas, Mr. Mrs. Petelik muncul ke hadapan mereka semua. Dengan wajah yang sumringah yang tersenyum-senyum, dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Superman." Pertarungan pun menjadi berhenti. Superman pun kemudian menyadari ada musuh bebuyutannya muncul di tempat ini, Mr. Mrs. Petelik. Dan cerita ini pun ya terpaksa menjadi bersambung. Belum lagi pembahasan mengenai kitab ramalan Erebos. Ternyata sekarang kita dikejutkan dengan kemunculan Mr. Mexis Petelik. Apakah kali ini Imps yang berada dari dimensi kelima ini akan bergabung dengan pahlawan untuk mengalahkan zombie Darkseid? Kita nantikan saja cerita edisi berikutnya ya, yang berada di bulan depan. Semoga ceritanya semakin seru. Kalau nggak seru ya nggak mungkin mau aku bahas. Mending bahas yang lain kan gitu. Justice League apa? Injustice, ya kan? Cocok kan? Karena komik Injustice kedua belum aku bahas nih. Yang terakhir kan kita sudah membahas Injustice Ground Zero. Oke. Nah sekarang ini aku minta nih kalian tuh tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar channel ini ya menjadi semakin berkembang lagi. Dan juga nih aku pun dapat teruslah membuat konten video komik cerita yang seperti ini. Akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua ya. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.